Atau boleh nggak sesama sintua majelis diaken membaptis dirinya sendiri atau membaptis sesama sintua diaken? Tidak boleh. Kita lihat ayat Alkitab. Tuhan Yesus sendiri melakukan perjalanan sekali lagi dari Galilea ke Yordan. Untuk apa? Untuk dibaptis kan? Oleh siapa? Ya oleh Yohanes. Yesus adalah kepala gereja, pemimpin gereja. Maka kita harus mengikuti keteladanan Yesus. Artinya apa? Ia pembaptisan itu hanya boleh dipimpin dan dilakukan oleh siapa? Orang yang ditabiskan. Seperti Yohanes. Sebenarnya seperti siapa? Pendeta. Itu Bapak Ibu. Jadi sesama majelis. Nggak boleh saling membaptis atau membaptis dirinya sendiri. Atau membaptis jemaatnya. Nggak bisa. Karena pendeta itu bukan hanya sekedar jabatan. Di sana ada panggilan. Ada pengutusan. Juga apa? Jadi pendeta itu ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Markus pasal 1 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Untuk apa? Dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nih, lagi-lagi. Itu harus capek-capek jalan kaki, Bapak Ibu. Mungkin berhari-hari ya. Ya. Hanya untuk dibaptis. Oleh siapa? Oleh Yohanes. Padahal dia Tuhan. Jadi kadang-kadang saya lihat Bapak Ibu. Ya, jemaat sekarang. Ya, ada jemaat. Ada majelis yang tua. Yang begitu pedenya membaptis dirinya sendiri, membaptis jemaatnya. Saya pikir dia merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 33 menekankan juga. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis yang lain. Yohanes pun tahu diri dia. Dia berani membaptis orang-orang percaya pada zaman itu. Dia berani membaptis Yesus pada zaman itu karena dia telah ditugaskan, ditabiskan terlebih dahulu untuk membaptis. Jadi kalau Yohanes tidak pernah ditugaskan oleh Tuhan untuk membaptis, maka tidak akan mau dia melakukan itu. Tapi karena dia sudah ditugaskan, ya sudah dia harus lakukan itu. Makanya tadi saya katakan, harus orang yang sudah ditabiskan dalam gereja itu menjadi hamba Tuhan atau juga menjadi pendetanya ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, apakah setiap orang yang telah dibaptis air sudah pasti memiliki keselamatan alias masuk surga? Jawabannya belum tentu. Apalagi kalau orang yang dibaptis itu belum sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Maka saya selalu tekankan dari Bapak Ibu, ya, jangan kita hanya sibuk baptisin orang tiap hari, ya, tapi nggak pernah orang itu sungguh-sungguh kita bimbing untuk bertobat kepada Yesus. Mari kita ayat Alkitab. Ya, baptisan bukanlah sarana untuk mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa, bukan hanya tanda, hanya simbol. Baptisan yang kedua hanyalah lukisan atau lambang yang menggambarkan kematian kita dari dosa dan kebangkitan kita untuk hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pertanyaannya, loh kita itu mendapatkan jaminan pengampunan dosa, jaminan penyertaan di dunia dan bahkan di apa dong? Karena kita sungguh-sungguh bertobat, lahir baru. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percayatimu bahwa bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan orang mengaku dan diselamatkan. Intinya apa? Pertobatan, kelahiran baru dalam Kristus. Inilah yang menjadi jaminan. Kita mendapatkan pengampunan dosa, jaminan penyertaan hidup di dunia, apalagi jaminan hidup kekal di surga. Bukan karena kita dibaptis dengan cara selam dan percik. Bukan. Maka untuk itulah sebenarnya Bapak Ibu katakan sekali lagi, saya
Tidak mau sembarangan baptis orang. Saya gili dulu dia. Maka saya bilang tadi kepada Bapak Ibu. 2 tahun loh, saya nggak mau baptis orang itu. Ini saya selalu cek, kebetulan ini udah berkeluarga. Saya selalu cek kepada istrinya. Gimana, suami itu udah ada perubahan belum? Aduh, Pak Tony kayaknya masih belum, Pak. Masih kasar. Gitu. Ah, udah. Saya belum mau baptis dia, saya bilang. Jadi gimana Pak Tony? Kata istrinya. Dia ikut dulu pemuritan dengan saya. Ini penting Bapak Ibu.